Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam presisi, salam bahagia, salam waras. Yang terhormat Bapak Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, Bapak Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Daniel Tahi Monang Siletonga SAMH MSI. Yang kami hormati Kepala Koordinator Widyaswara Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Andes Jawari SAMH, Menteri Imigrasi atau yang mewakili, Kajati Jawa Barat atau yang mewakili, Widyaswara Utama, Madya dan Muda Sespim Lemdiklat Polri, Kasespim T Brigjen Pol Dr. Andes Supriyadi MSI, Kasespimen Brigjen Pol Bambang Sentot Widodo SEST MK SH, Koordinator Widyaswara Sespim T dan Sespimen Lemdiklat Polri, para tim penguji Nastrap atau leader branding, para pejabat utama Sespim Lemdiklat Polri, seluruh Pamen, Pama, Bintara, Tamtama, serta ASN Sespim Polri, seluruh Serdik, Sespim T, Dikrek 34, dan Sespimen, Dikrek 65, beserta istri, suami yang turut mendampingi, dan para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam forum penting ini pada upacara yudisium Sespim T Polri dan Sespimen Polri tahun anggaran 2025. Hari ini kita berbicara bukan hanya tentang strategis teknis penegakan hukum, tetapi tentang bagaimana kita menjaga martabat bangsa, keutuhan negara, dan masa depan generasi muda, khususnya generasi Indonesia, melalui upaya pemberantasan kejahatan transnasional, lebih khusus dalam tindak pidana perdagangan orang, yaitu human trafficking atau trafficking in person dengan modus cyber-based slavery, yaitu perbudakan berbasis siber. Mohon izin dapat ditayangkan video ilustrasinya. Di balik kemudahan dunia digital yang tampak praktis dan menawan, tersembunyi jaringan kejahatan cyber yang terorganisir dan meyakinkan. Mereka menciptakan ilusi sempurna melalui platform investasi palsu, penipuan asmara, hingga undian instan. Semuanya tampak mudah dan menjanjikan, hanya dengan satu klik terasa seperti jalan pintas menuju kekayaan. Namun di balik kilauan layer itu, ada perangkap yang disiapkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah bentuk eksploitasi psikologis yang menimbulkan kecanduan. Kemenangan sesaat sengaja diatur untuk membangun harapan palsu, sementara sistem dirancang agar pemain terus kembali dan tanpa sadar terjerumus lebih dalam. Banyak pekerja yang mayoritas warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mereka dijanjikan gaji tinggi dan fasilitas mewah melalui tawaran kerja di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Setelah direkrut, mereka dikirim ke Kamboja dan dipaksa bekerja sebagai operator online gambling dan online scamming. Yang mereka terima justru kekerasan, tekanan psikologis, gaji yang terus dipotong, dan paspor yang disita dengan alasan terikat hutang. Di sisi lain, pemain judi online yang sebagian besar berasal dari Indonesia terperangkap dalam siklus kerugian yang terus-menerus. Kerugian finansial, kehancuran relasi sosial, hingga gangguan kesehatan mental menjadi dampak nyata. Judi online adalah perangkap sistematis yang menghancurkan dua kelompok sekaligus, yaitu pengguna dan pekerja.
Tapi kasus-kasus terkait dengan warga negara Indonesia di tahun 2020 itu 50% saja Pak. Dan kemudian meningkat secara progresif dan meledaknya itu tahun 2024 ketika kita mendapatkan laporan aduan sekitar 3.310. Untuk warga Indonesia semua berhentilah bermain judi online karena itu sangat merusak ayah kalian. Waktu menang kalian sangat senang, padahal itu tidak ada sama sekali. Semua sudah diatur oleh sistem. Lalu triangular sinergi model diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan TPPO. Polri terus bergerak aktif sehingga perlu adanya penanganan melalui model sinergi triangular. Direktorat PPA dan PPO bersinergi dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber melaksanakan patroli cyber, pencegahan, dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Polri bekerja sama dengan Cambodia National Police dan Kepolisian ASEAN untuk memperkuat penegakan hukum lintas yurisdiksi. Polri juga menjalin kolaborasi erat dengan Kementerian Luar Negeri, KP2MI, Komdigi, dan lembaga terkait lainnya dalam upaya edukasi, sosialisasi, serta patroli cyber berkelanjutan. Waspada! Stop! Jangan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mohon izin Jenderal, hadirin yang saya hormati, kita semua paham bahwa visi besar bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam RPJMN 2025 sampai dengan 2045, bahwasannya Indonesia emas, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Indonesia maju yang menjadi tujuannya adalah Indonesia yang ekonominya menempati posisi 5 besar dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi, serta berakar kuat pada budaya Nusantara. Namun, bagaimana kita dapat mewujudkan Indonesia maju bila anak-anak bangsa kita, warga negara produktif, justru terjerat dalam praktik perdagangan orang, menjadi budak modern di negeri orang, menjadi alat dari sindikat penipuan daring dan perjudian online lintas negara. Data Global Slavery Index 2023 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-62 dunia dengan lebih dari 1,8 juta penduduk menjadi korban perbudakan modern. Ironisnya, mayoritas korban berada pada kelompok usia produktif. Data Kementerian Luar Negeri hingga tahun 2025 menunjukkan lebih dari 6.800 warga negara kita terlibat dalam jaringan penipuan online di luar negeri. Mayoritas melalui bujuk rayu, lowongan kerja palsu, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Filipina menjadi lahan subur para sindikat. Sementara para korban kita terperangkap dalam lingkaran setan, kejahatan siber lintas negara. Saudara-saudara sekalian, masalah ini sesungguhnya bukan hanya soal kriminalitas. Masalah ini adalah ancaman nyata bagi kedaulatan negara, keamanan nasional, dan cita-cita Indonesia. Itulah sebabnya Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita nomor 7 menempatkan agenda pemberantasan penyeludupan dan kejahatan lintas negara sebagai salah satu prioritas utama. Inilah yang menjadi ruh dari orasi saya hari ini. TPPO dengan modus cyber-based slavery adalah wajah baru penyeludupan manusia yang secara langsung menghantam dan menjadi hambatan untuk tercapainya Asta Cita nomor 7. Ketika warga negara kita diseludupkan, diperdagangkan, dan diperbudak di negeri orang, bukan hanya individu yang terluka, tetapi juga identitas dan kehormatan bangsa yang tercabik-cabik. Izinkan saya menguraikan secara lebih mendalam apa yang sesungguhnya terancam. Kedaulatan negara kita, setiap kasus TPPO lintas negara adalah bentuk nyata pelecehan terhadap kedaulatan hukum kita. Ketika sindikat internasional dengan mudah memperdaya, merekrut dan menyeludupkan warga kita, itu berarti batas-batas negara kita diremehkan. Ketika hukum kita tidak mampu menjangkau pelaku yang bersembunyi di negeri orang, itu berarti kewibawaan negara kita dipertaruhkan. TPPO adalah serangan terhadap kemampuan kita untuk menjaga keamanan negara, keamanan warga, baik di dalam maupun di luar negeri. Martabat bangsa kita, bangsa yang besar, adalah bangsa yang mampu melindungi warganya. Setiap kali seorang warga Indonesia menjadi korban perdagangan orang, menjadi budak modern di kasino ilegal,
atau pusat penipuan online di negeri orang, martabat kita sebagai bangsa tercoreng. Kita dicatat dunia sebagai bangsa yang gagal melindungi warganya. Martabat bangsa bukan hanya dijaga di forum-forum diplomatik, tapi juga diuji di medan nyata. Sejauh mana kita mampu melindungi setiap warga dari jerat sindikat internasional. Cita-cita Indonesia sebagai bangsa maju dan beradab. Indonesia maju bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, gedung pencakar langit, atau teknologi canggih. Indonesia maju adalah Indonesia yang rakyatnya hidup bermartabat. Ketika ribuan warga kita menjadi korban TPPO, kita kehilangan potensi mereka untuk berkarya, berinovasi, dan membangun negeri. Cyber-based slavery merenggut kesempatan kita untuk menggenapi visi Indonesia Emas 2045, bangsa modern, kuat, dan bermartabat. Hadirin sekalian yang saya hormati, menyadari kompleksitas permasalahan ini, saya mengusulkan sebuah model pendekatan yang terangkum dalam sinergi triangular. Model ini menekankan perlunya kolaborasi yang holistik dan komprehensif antara tiga pilar utama: penegakan hukum yang kuat dan adaptif, kolaborasi antar lembaga yang terintegrasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital. Pertama, penegakan hukum yang kuat dan adaptif. Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum harus terus memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi kejahatan siber yang terus berevolusi, mencakup peningkatan kemampuan penyelidik, penggunaan teknologi forensik digital terkini, dan pembaruan regulasi yang relevan. Kedua, kolaborasi antar lembaga yang terintegrasi. Kejahatan cyber-based slavery tidak bisa ditangani sendiri oleh satu institusi. Disinilah letak urgensi sinergi. Dalam nastrap saya, secara spesifik, saya merekomendasikan peningkatan kerjasama polis to polis atau P2P lintas negara. Kita harus merekomendasikan kepada Kapolri melalui Kadip Hubinter agar meningkatkan intensitas dan legalitas kerjasama antara Polri dengan kepolisian negara-negara ASEAN, terutama Myanmar, Kamboja, dan Filipina dalam bentuk kerjasama polis to polis. Kerjasama P2P ini krusial untuk membongkar jaringan dan sindikat perdagangan orang berbasis siber yang kerap beroperasi lintas batas. Kemudian kolaborasi multisektoral dalam kajian sistem whitelist. Kolaborasi antar Polri, yaitu Dirtipid PPA PPO, Dirtipid Siber, dan Div TIK, dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Badan Intelijen Negara BIN, Kementerian Imigrasi, serta seluruh kementerian dan lembaga terkait, didukung oleh pakar informatika untuk melakukan kajian dan uji coba sistem pemblokiran berbasis whitelist. Sistem whitelist ini bertujuan untuk mencegah salah satu pintu masuk perdagangan orang atau perbudakan berbasis siber dan kejahatan siber lainnya seperti online gambling, online scamming. Ini adalah langkah proaktif dalam membangun sistem yang lebih robust dan akuntabel. Inisiatif ini tidak hanya teknis, tetapi strategis. Sinergi juga berarti koordinasi data yang lebih baik, pertukaran informasi cepat, dan pembagian peran yang jelas antar kementerian, seperti Kementerian Sosial untuk rehabilitasi korban, Kementerian Luar Negeri untuk diplomasi dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja untuk regulasi dan pengawasan penempatan pekerja migran, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk literasi digital. Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital selain penegakan hukum. Benteng pertahanan pertama dan utama adalah masyarakat. Peningkatan literasi digital adalah mutlak. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan agar mampu mengidentifikasi modus penipuan, mengenali resiko, dan memahami cara melindungi diri dari kejahatan, jerat kejahatan siber. Saudara-saudara sekalian, strategi sinergi triangular yang kita gagas bukanlah sekedar konsep di atas kertas,
Ini adalah jawaban konkret atas panggilan bangsa untuk menjawab agenda prioritas nasional sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2025 sampai dengan 2029, khususnya dalam Trisula Pembangunan Nasional. Saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak bagaimana mungkin kita berbicara tentang pertumbuhan, kesejahteraan, dan kemajuan bila di saat yang sama ribuan anak bangsa terjebak dalam jerat kejahatan lintas negara. Pertumbuhan ekonomi tinggi, pertumbuhan ekonomi bukanlah sekedar angka-angka statistik. Ia adalah cermin dari kesehatan moral dan martabat bangsa. Sementara itu, kita menghadapi kenyataan pahit. Kejahatan TPPO dan penyeludupan lintas negara tidak hanya melukai individu, tetapi juga melubangi pundi-pundi ekonomi nasional. Ketika devisa kita terkuras untuk menangani dampak sosial dan diplomatik kasus TPPO, ketika citra Indonesia tercoreng di mata dunia, maka upaya kita untuk menarik investasi, mendorong pariwisata, dan memperkuat daya saing global menjadi terhambat. Bagaimana ekonomi akan tumbuh jika kita masih membiarkan kebocoran martabat bangsa terjadi? Tentu penurunan kemiskinan. TPPO bukan sekedar kriminalitas. Ia adalah buah pahit dari kemiskinan struktural. Sindikat TPPO kerap memanfaatkan harapan masyarakat miskin yang ingin memperbaiki nasib. Janji pekerjaan layak, upah tinggi, kehidupan lebih baik di luar negeri menjadi umpan untuk menjebak mereka. Strategi sinergi triangular dengan pencegahan berbasis literasi hukum, edukasi publik, serta intervensi dini lintas sektor adalah upaya nyata untuk memutus lingkaran setan ini. Kita bukan hanya memberantas kejahatannya, tetapi juga menyelamatkan mereka yang rentan dari jerat kemiskinan yang dieksploitasi oleh sindikat. Penanggulangan TPPO adalah bagian integral dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Pembentukan SDM berkualitas. Indonesia maju hanya dapat terwujud jika kita berhasil mencetak SDM unggul, berdaya saing, berkarakter, dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Tetapi fakta di lapangan berkata lain. Anak-anak muda produktif kita justru menjadi korban sindikat perdagangan orang. Mereka bukan hanya dirampas kebebasannya, tetapi juga masa depan, harga diri, dan potensi kontribusinya pada bangsa. Melalui sinergi triangular, kita tidak hanya melindungi mereka dari kejahatan ini, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkarya secara bermartabat. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin menegaskan, sinergi triangular bukan hanya gagasan di atas kertas. Ini adalah panggilan tugas konstitusional untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan berwibawa di mata dunia. Mari kita pastikan tidak ada lagi warga negara kita yang jatuh menjadi korban perbudakan modern. Tidak boleh lagi ada generasi muda kita yang dijadikan budak di pusat-pusat perjudian atau penipuan online di luar negeri. Tidak ada lagi sindikat TPPO lintas negara yang beroperasi bebas tanpa takut pada hukum kita. Hukum Indonesia harus menjadi tameng yang kokoh. Tidak boleh ada lagi tempat aman bagi sindikat yang mengancam keselamatan anak bangsa. Tidak ada lagi celah yang memungkinkan pelecehan terhadap kedaulatan hukum kita di ranah internasional. Setiap upaya penyeludupan harus kita balas dengan ketegasan hukum, diplomasi yang cerdas, dan kekuatan sinergi. Kedaulatan kita harus terasa tidak hanya di tanah air, tetapi juga di setiap forum internasional dan di setiap kasus lintas negara. Dan untuk mencapai semua itu, sinergi ini perlu kita kuatkan, kita rawat, dan kita tindak lanjuti dengan langkah nyata. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus memperkuat regulasi nasional agar adaptif terhadap modus-modus baru TPPO berbasis teknologi. Hukum kita harus selalu selangkah lebih maju dari para pelaku kejahatan. Celah hukum harus kita tutup rapat. Kedua, kita harus meningkatkan kapabilitas penyidik dan aparatur penegak hukum melalui pelatihan berbasis teknologi digital dan kolaborasi internasional. Penyidik kita
harus dibekali dengan keterampilan dan alat modern, dari digital forensik hingga cyber intelligence. Ketiga, kita harus mengembangkan sistem monitoring dan early warning berbasis digital yang terintegrasi antara Polri, kementerian lembaga, dan jejaring internasional. Bayangkan sebuah sistem yang mampu memantau pergerakan sindikat secara real time. Sistem yang bisa mendeteksi pola-pola perekrutan, memetakan jaringan sindikat, mengirimkan sinyal peringatan dini sebelum warga kita terjerat. Sistem seperti ini bukan hanya mimpi, tetapi keniscayaan yang harus kita wujudkan bersama melalui sinergi lintas sektor dan lintas negara. Para hadirin yang saya muliakan, perdagangan orang berbasis siber adalah ancaman nyata terhadap masa depan bangsa dan generasi penerus kita. Namun, dengan sinergi yang kuat, implementasi strategis yang terencana, dan komitmen yang tak tergoyahkan, kita optimis dapat mengatasinya. Mari kita jadikan momentum pada siang hari yang cerah ini sebagai titik tolak untuk memperkuat kolaborasi, mewujudkan rekomendasi yang telah disusun demi terwujudnya Astacita Presiden Prabowo Subianto nomor 7. Kita harus pastikan bahwa setiap potensi anak bangsa dapat terlindungi, agar mereka dapat tumbuh dan berkarya menjadi pilar utama kemajuan Indonesia. Semoga orasi ini dapat menjadi inspirasi dan pemicu bagi kita semua untuk bergerak maju bersama. Polri, TNI, kementerian lembaga untuk menjaga Ibu Pertiwi dari ancaman kejahatan digital. Bukan siapa yang paling hebat, namun karena kebersamaan kita menjadi kuat. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan penyampaian ini. Last but not least, sebelum menutup, telah 157 hari kami sampaikan permohonan maaf selaku peserta didik yang berperilaku tidak baik dan selalu merepotkan dalam mengikuti pembelajaran dan pelatihan, bahkan saat sendagurau selama ini kepada Bapak Kalemdiklat, Bapak Kasespim, dan para pimpinan, serta seluruh senior kami dan staf di lembaga Sespim Lemdiklat Polri ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kasana ilmu, wawasan, dan tauladan yang diberikan kepada kami. Semoga dapat bermanfaat dan kami implementasikan dalam pelaksanaan tugas dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, serta melakukan yang terbaik semampunya, bukan semaunya. Begitu juga pada kesempatan ini kepada Ketua Senat, Sespimti, Dikrek 34, seluruh rekan-rekan Serdik Sespimti 34 dan Sespimen 65. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini. Terima kasih. Saya dipanggil bukan untuk berhasil, melainkan saya dipanggil untuk setia. Satya Haprabu. Demikian yang dapat kami sampaikan orasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Horas. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Kombes Pol Dr. Reynold EP Hutagalung, SESIK MSI MH. Berkenan untuk tetap tinggal di tempat kepada Kombes Pol Dr. Reynold karena selanjutnya akan diserahkan penghargaan sebagai orator dalam pelaksanaan yudisium oleh Kalemdiklat Polri. Berkenan kepada Kalemdiklat Polri untuk menyerahkan penghargaan, kami silakan.
selanjutnya, penyerahan